Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Rahmanto dengan NIM 22111101091 dari kelas SI 201 Prodi PCJ Sistem Informasi. Di sini saya akan presentasikan simulasi rangkaian elektronika ADC dan DAC. Untuk rangkaian elektronika ADC, cara kerja rangkaiannya adalah perangkat yang mengubah input analog menjadi kode digital atau mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital dengan beberapa bit. Proses ini memungkinkan pergantian sinyal analog menjadi bentuk digital untuk membedakan perubahan dalam sinyal tersebut. ADC banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengaturan proses industri, komunikasi digital, dan pengukuran pengujian layar yang outputnya adalah menghasilkan bilangan biner. Komponen yang diperlukan dan instrumen alat ukur yang digunakan yaitu yang pertama ada ADC 0804, itu adalah 8 bit mikroprosesor kompatibel ADC, lalu ada button atau tombol special push button, lalu ada kapasitor, lalu ada 8 buah logic probe. Logic probe itu adalah LED yang menampilkan hasil dari output si bilangan binernya, lalu ada port HG, lalu ada resistor satu buah, lalu ada DC generator. DC generator di sini ada dua. Yang pertama DC generator pada ADC 0804 pada mikroprosesornya yang saya beri tegangan 5 volt. Lalu yang kedua ada di port HG, DC generator pada port HG saya input juga dengan tegangan 5 volt. Lalu ada 3 buah ground dan alat ukurnya saya menggunakan DC voltmeter. Oke, ini dia. Sebelumnya saya sudah melakukan simulasinya di simulator menggunakan Proteus dan mengisi DC generator dengan tegangan 5 volt yang barusan saya jelaskan tadi. Nah, di sini sebelum memulai kita harus memencet tombol pas buttonnya ini agar bisa dimulai. Lalu di sini ada resistor yang ditandai dengan R1, lalu ada kapasitor dengan ditandai C1, di sini ada port HG yang ditandai RV1. Lalu di sini yang segitiga biru itu adalah DC generatornya untuk mengisi tegangan. Lalu ada voltmeter di bawah. Lalu ada ground. Ground ini yang terhubung. Lalu di sini ada mikroprosesornya. Lalu dari mikroprosesor itu terhubung dengan LED logic probe yang menghasilkan output bilangan biner. Cara kerjanya adalah kita menekan tombol, lalu kita menentukan, kita memasukkan dulu tegangannya 5 volt, lalu kita menentukan besaran sinyal analog yang ingin kita konversi. Kita mengadjust nilainya itu dari port HG dan nilainya akan terlihat di voltmeter. Oke, di sini saya sudah mengisi sinyal analognya dengan 2 volt. Saya coba 2 volt dan menghasilkan setelah dikonversi oleh mikroprosesor menghasilkan bilangan biner dengan output di logic probe-nya adalah 011001110. Oke, jadi hasil output dari simulasi ADC adalah bilangan biner. Nah, untuk membuktikan hasilnya dengan benar, mari kita konversikan bilangan biner ke desimal dulu. Dan bilangan biner yang dihasilkan tadi yaitu 01100110 bila dikonversikan ke desimal menjadi 102. Dan jika mengacu pada rumus ADC yaitu P in slash atau bagi P ref dikali 255, maka 2 itu P in nya yang tadi kita sesuaikan, lalu dibagi 5 itu Vref. Vref itu tegangan pada DC generator yang kita isi, lalu dikali 255.
Nah, maka hasilnya adalah 102. Jadi sama ya hasilnya dengan bilangan biner tadi bila diubah ke desimal. Jadi output dari simulasi rangkaian DC tadi sudah benar. Lalu selanjutnya rangkaian elektronika DAC. Nah, bagaimana cara kerjanya? Adalah perangkat yang melakukan konversi sinyal digital menjadi sinyal analog. Jadi dibalik dari yang tadi. Dalam proses ini, sinyal input yang berupa representasi biner atau lebih dari satu bit diproses melalui rangkaian atau IC khusus dan menghasilkan sinyal output analog yang hanya memiliki satu tingkat tegangan. Nah, komponen yang diperlukan dan instrumen alat ukur yang digunakan apa aja? Yang pertama itu ada 741 OP AMP. Itu adalah operasional amplifier. Lalu ada 3 buah resistor bernilai 10 kOhm. Lalu ada 6 buah resistor bernilai 10 kilo ohm. Lalu ada 4 buah switch SPDT. Jadi itu untuk menentukan nilai binernya, nilai 1 atau 0. Lalu ada 2 DC generator. Yang pertama DC generator pada switch SPDT kita isi dengan tegangan 5 volt. Lalu yang kedua ada DC generator pada 741 OP-AMP, yaitu operasional amplifier tadi. Nah, di situ ada plus dan minusnya. Yang plus kita isi dengan 22 volt dan yang minusnya kita isi min 22 volt. Lalu ada 7 buah ground. Nah, sebelumnya saya sudah simulasikan dengan simulator Proteus. Nah, di sini di atas ini adalah switch 1, switch 2, switch 3, switch 4. Nah, kita memakai 4 bit, 4 buah switch. Nah, di atasnya ini ada DC generator, saya isi 5 volt. Jadi bila kita ingin mengubah switch dengan nilai 1, maka alihkan switch ke DC generator yang terhubung ke DC generator. Bila kita ingin mengubah hasilnya menjadi 0, maka hubungkan switch dengan ground. Lalu mereka terhubung dengan resistor. Resistor ini terhubung dengan 741 PAMP dan lalu terhubung dengan voltmeter. Nah, cara kerjanya itu ini tuh menggunakan rangkaian R2 R ladder. Nah, informasi digital 4 bit ini masuk ke switch 1 sampai switch 4. Switch ini mempunyai kondisi 1 yaitu 5 volt atau 0. 0 itu ground. Dengan pengaturan switch akan menyebabkan perubahan arus yang mengalir melalui R9. Ini R9. Maka R5 akan paralel dengan R3. R3 dan menghasilkan 10 kilo ohm. Selanjutnya 10 kilo ohm ini diseri dengan R2 sama dengan 10 kilo menghasilkan 20 kilo ohm. Di R5 20 kilo ohm ini paralel dengan R6. Ini R6 menghasilkan 10 kilo ohm pada R2. Lalu seterusnya sampai R1, R7 dan R4. Setelah kita perhatikan bahwa nilai yang ada pada tab. Nah, setelah kita terhubung tadi akan terlihat hasilnya pada voltmeter ini, pada alat ukur yang saya gunakan. Oke. Nah, saya akan mencobanya dengan mengisi switch pada nilai 0 semua yang dialihkan ke ground ya. 4 switch ini saya alihkan ke nilai 0 dan menghasilkan tegangan output analognya adalah 0,00 volt pada voltmeter ya. Lalu saya mencoba lagi dengan mengubah arus switchnya menjadi nilai 0.
pada switch 1 dan switch 2, switch 3 sampai switch 4 saya tetapkan nilainya di 0. Jadi maka nilai dari 1000 jika dikonversikan ke dalam sinyal analog menjadi min 0,62 volt. Lalu yang kedua saya simulasikan lagi jika saya mengisi switch dengan memasukkan nilai 1 pada switch 2 atau SW2 sehingga inputnya menjadi 0100 dan menghasilkan output min 1,25 volt. Nah, untuk hasil dari output tadi dari simulasi DAC adalah bilangan desimal dengan satuan volt. Nah, kita akan buktikan apakah hasilnya benar dengan mengkonversi bilangan biner ke desimal dengan mengacu pada rumus P out dikurangi P. Hasil dari yang pertama tadi kita coba ya. Dari nilai tadi kita balik ya. Tadi terbalik 0001 sama dengan, nah hasil dari tegangan analognya, output analognya adalah min 0,620. Nah, setelah kita perhatikan ini ada tabel. Ini itu adalah tabel konversi dari biner ke volt ya, ke tegangan. Nah, setelah kita perhatikan bahwa nilai yang ada pada tabel tidak berbeda jauh. Kenapa berbeda? Karena nilai yang ada di tabel merupakan nilai hasil pembulatan dari nilai yang kita dapatkan tadi pada saat simulasi. Nah, jadi kan pada rumus ini dikurangi P. P ini tadi itu kita isi tegangannya dengan 5 volt. Jadi pada tabel itu seharusnya 0001 itu 0,625. Nah, dari hasil kita ini min 0,620 dikurangi 5. Jadi benar ya. Cukup sekian presentasi rangkaian simulasi ADC dan DAC dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.